Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan buku 3D yang beranggotakan saya sendiri, saya Evan Duyasa, Saya Gilbert Febrian. Saya Aditya Asmara. saya Garcia Nobel. Saya Aren Muhammad Fahriza. Saya Citra Permata, saya Rizpika. Latar belakang amandemen UUD 1945, tuntunan perubahan atau amandemen UUD 1945 merupakan salah satu konsekuensi dari gerakan reformasi yang terjadi pada 1998. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Aku 8. 1. UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. 2. Kekuasaan terpusat pada presiden yang menyebabkan banyak pelanggaran. 3. Banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multitafsir, otoriterisme, dan diskriminasi. 4. Pemerintahan yang sentralistik dan tertutup dapat terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Kurangnya penghormatan HAM dan perlindungan hukum bagi masyarakat. UUD 1945 disusun oleh BPUPKI dan PPKI sebagai undang-undang sementara yang disusun secara tergesa-gesa sehingga dianggap belum lengkap. Materi yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan campuran dari berbagai pemikiran yang terkandung saling bertentangan. Kebebasan konstitusional suatu negara pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, tetapi tidak menonjolkan kekuasaan yang menekankan pada prinsip totalitas. Ubahnya amandemen UUD 1945 di amandemen sebanyak 4 kali, yaitu amandemen pertama 1999 Oktober tanggal 19, amandemen kedua 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga 10 November 2001, amandemen keempat 10 Agustus 2002. Materi 3. Pasal-pasal di amandemen. Amandemen pertama UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang umum UMTR dari tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. Amandemen ini terdiri dari 9 pasal, yaitu 5 pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Amandemen 1. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 melalui sidang tahunan MPR. Total sebanyak 5 bab dan 26 pasal yang diamandemenkan, yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 27, pasal 20A, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28D, pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 36C. Amandemen 2. Amandemen ketiga dilakukan kepada 3 bab dan 22 pasal, yakni pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23E, dan pasal 23G, pasal 24, dan pasal 24C. Amandemen 4. Amandemen keempat terdapat 2 bab dan 13 pasal yang diubah pada amandemen ini, yakni pasal 2, pasal Amandemen 4. Amandemen keempat terdapat 2 bab dan 13 pasal yang diubah pada amandemen ini, yakni pasal 2, pasal 8A, pasal 8, pasal 11, pasal 18, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 34, pasal 33, pasal 34, pasal 4. Materi 4. Alasan historis
Sejak semula dalam sejarahnya Undang-Undang Dasar 1945 memang dibuat oleh para pendiri negara kita atau BPUPKI dan PPKI sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam sebuah tergesa-gesa. 2. Alasan filosofis adalah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat mencampur adukan sebagai gagasan yang saling bertentangan seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan. Yang ketiga, ada alasan teoritis. Dari pandangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Materi 5. Sebelum amandemen, sudah amandemen pembukaan alinea batang tubuh atau sebelum amandemen. 16 bab 37 pasal 65 ayat 16 ayat berasal dari 15 ayat berasal dari hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 16 bab 37 pasal 164 ayat 3 pasal aturan peralihan, pasal-pasal sudah amandemen, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, 2 ayat aturan tambahan, penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tidak ada. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.